Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua. Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, 2, 3. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita lihat perikopnya berbicara tentang perkawinan di Kana. Banyak hal yang menarik saat kita baca dari ayat 1 sampai dengan 11. Kalau kita lihat di ayat 1 dikatakan pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Ini tidak lepas dari ayat sebelumnya di mana Yesus mulai datang kepada Filipus, kepada Nathanael untuk memilih murid-muridnya. Dan setelah dia mulai memilih murid-muridnya, dikatakan pada hari yang ketiga di situ ada perkawinan di Kana, dan di situ dikatakan bahwa ibu Yesus ada di situ. Mukjizat dalam Tuhan, saya percaya itu akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap kita sebagai orang-orang percaya. Dan mereka juga mungkin yang di luar Tuhan juga pasti terkadang mereka mengalami, ini mukjizat yang Tuhan berikan. Saya percaya itu juga yang kita rindukan sebagai orang percaya, bahwa hidup kita dipenuhi dengan mukjizat Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana mukjizat itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana Tuhan mencelikkan perbuatannya itu supaya mata kita melihat dan kita semakin percaya kepada Dia. Dikatakan di ayat 3 dan 4, firman Tuhan berkata seperti ini, "Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur." Ayat 4, kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Dikatakan, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Jadi mukjizat terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Saya percaya mukjizat itu bisa terjadi dengan instan atau butuh proses di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita melihat bahwa kita butuh namanya menanti waktunya Tuhan. 1 Yohanes berkata, "Saat
saatku belum tiba. Saya percaya Ibu Tuhan Yesus punya pengharapan yang luar biasa. Karena saat kelahiran Tuhan Yesus, perkara ajaib dia alami. Dan saya percaya Ibu Tuhan Yesus juga merindukan sebuah respon dari pribadi yang luar biasa yang datang ke dalam dunia lewat rahimnya. Tapi dikatakan di situ, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Bapak ibu saudaraku, saya percaya saat kita sebagai orang tua memiliki seorang anak punya potensi yang begitu luar biasa, dia bisa mengerjakan banyak hal dan kita percaya dia bisa. Saya percaya bahwa kita juga akan melakukan hal yang sama. Tapi sebuah respon yang diterima oleh Ibu Tuhan Yesus itu hal yang berbeda. Di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, saat kita mengharapkan mukjizat itu terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan penantian itu ada di dalam kehidupan setiap kita. Saya tadi katakan bahwa mukjizat itu bisa terjadi dengan instan di dalam kehidupan setiap kita. Bisa juga menunggu waktu. Saat Tuhan Yesus berkata, saatku belum tiba. Kita nggak tahu nih. Ibu Maria tidak tahu nih kalau Tuhan Yesus berkata bahwa saatku belum tiba. Padahal dia mengharapkan sesuatu. Tapi hal yang menarik Bapak Ibu Saudaraku yang saya lihat, saat penantian pengharapan Ibu Maria kepada Tuhan Yesus, saat dia mendapatkan sebuah respon yang mungkin tidak seperti yang dia harapkan untuk dia menanti waktunya Tuhan, dikatakan di ayat yang kelima dikatakan, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, tidak ada gerutu, tidak ada sungut-sungut. Saat penantian kita di dalam pergumulan kita, di dalam kehidupan kita, saat sepertinya Tuhan pending, atau tanda kutip kok sepertinya begitu lama bagi kita. Respon apa yang keluar dari hati kita? Saat kita menantikan apa yang kita harapkan itu terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Bisakah ada sebuah respon hati yang benar yang keluar dari hati kita? Saat Tuhan berkata terhadap doa kita, permohonan kita, sebentar. Atau tunggu. Sebuah respon apa yang keluar dari hati? Saya percaya di ayat 5 saat Ibu Maria berkata kepada pelayan-pelayan, pengharapannya tetap sama. Biarpun Tuhan Yesus berkata saatku belum tiba. Biarkan pengharapan yang sama. Saat Tuhan berkata terhadap doa kita,
sebentar anakku. Biarkan Tuhan masih mendapatkan iman yang sama untuk menantikan pengharapan akan janji itu tergenapi dalam hidup setiap kita. Amin. Jangan biarkan hati kita bergeser. Pada saat sepertinya penundaan itu terjadi, Tuhan izinkan di dalam hidup setiap kita. Biarkan pengharapan kita kepada Dia tetap sama. Untuk menantikan waktunya Tuhan bekerja dalam hidup setiap kita. Amin. Biarkan itu yang ada. Sehingga hati kita tetap bersuka dan percaya kepada Dia. Saya percaya kalau berbicara untuk menanti bukanlah sesuatu yang gampang ya, bukanlah sesuatu yang mudah. Yang tadi saya katakan kita selalu pengennya instan terjadi. Tapi bagaimana saat Tuhan izinkan proses itu harus kita alami dulu. Biarkan pengharapan yang sama tetap ada dalam hati kita kepada Dia. Untuk Dia, Tuhan kita mengerjakannya di dalam hidup setiap kita. Biarkan ini ada hal yang pertama. Saat kita menantikan waktunya Tuhan, biarkan hati kita tetap bersikap benar di hadapan Tuhan. Untuk menantikan janjinya tergenapi di dalam hidup setiap kita. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari di dalam apa yang Tuhan Yesus kerjakan di perkawinan di Kana, dikatakan di ayat 5 dan 8 sampai dengan 8, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Hal yang kedua yang dapat saya lihat Bapak Ibu Saudaraku, di ayat 7 Tuhan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Yang pertama tadi Tuhan Yesus berkata, sebentar, saatku belum tiba. Biarpun kita tahu kondisi saat kita baca ini, di pesta perkawinan di Kana itu, tanda kutip kondisinya urgent. Karena mereka sudah kehabisan anggur. Tapi di sini kita melihat di ayat ke-7 bahwa Tuhan Yesus itu peduli dengan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Dia peduli. Dia turut merasakan, firman Tuhan katakan, setiap kelemahan-kelemahan kita, Dia turut merasakan. Saat kita mungkin sedang bersedih hati, bersusah hati, Tuhan kita turut merasakan. Itu yang Yesus nyatakan di dalam kehidupan setiap kita. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu Saudaraku, percayalah
Tuhan kita peduli dengan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita yang berharap kepadanya. Tapi Tuhan kita akan mengerjakan jauh lebih besar dari apa yang sebenarnya kita minta di hadapan Dia. Dia Allah yang peduli. Apapun kondisi kita saat ini, apapun yang kita gumulkan saat ini, percayalah, Dia peduli terhadap saudara dan saya. Biarkan ini yang kita taruh dalam hati kita. Sehingga saatnya kita akan menerima apa yang sudah Dia janjikan di dalam hidup setiap kita. Hari Minggu kemarin Om Hen sudah membagikan bahwa kita tidak pernah seorang diri, amin. We are never walk alone, kita tidak akan pernah berjalan sendiri. Sebab ada Dia yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Di dalam kondisi yang begitu krusial di dalam hidup kita, Dia ada di sana. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah pesta itu yang mengalami kekurangan. Di balik kemeriahan, ternyata ada hal yang orang tidak lihat. Di balik hal yang terjadi dalam hidup kita, ada Yesus di sana yang peduli dengan setiap kita. Biarkan ini ada. Sehingga hati kita tetap teguh percaya kepada Dia. Sebab Dia ada di sana bersama-sama dengan kita. Biarkan ini yang kita taruh dalam hati kita. Hal yang ketiga yang dapat kita lihat di ayat yang sama dikatakan saat Tuhan Yesus memerintahkan pelayan-pelayan itu, dikatakan isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Hal yang ketiga yang dapat saya lihat dari ayat 7 dan 8. Ada ketaatan di dalamnya. Ada sebuah tindakan iman yang kita respon dari firman yang Tuhan Yesus katakan. Sehingga firman yang Tuhan Yesus katakan itu butuh sebuah respon di dalam hati kita untuk kita mendapatkannya. Sehingga firman yang logos yang tertulis itu menjadi firman rema yang hidup di dalam hati kita. Respon hati kita, Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita bertindak di dalam kebenaran dan ketaatan. Untuk kita melihat perkara yang ajaib yang Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup kita. Biarkan itu ada. Saat kita menantikan
Mukjizat demi mukjizat terjadi. Tuhan menjawab pergumulan, hiduplah di dalam ketaatan dan kita bertindak di dalam kebenaran Tuhan. Sesuai apa yang Dia katakan, kita kerjakan. Karena firman yang Tuhan tabur itu butuh sebuah respon iman di dalam hati kita. Untuk firman itu bekerja di dalam hidup setiap kita. Biarkan ini ada di dalam hati setiap kita. Merespon dan bertindak dengan apa yang Tuhan katakan di dalam iman untuk kita percaya kepada Dia. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku, di ayat 9 dan 10 firman Tuhan berkata seperti ini. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang telah mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Yang terakhir yang dapat kita lihat di ayat 9 dan 10. Di balik setiap hal yang terjadi di dalam hidup setiap kita, Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik dari apa yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Tuhan kita punya rancangan yang jauh lebih besar dari rancangan-rancangan yang sudah kita rancangkan di dalam hidup kita. Kita mungkin sudah menata setiap hal untuk masa depan kita. Saya mau katakan bahwa Tuhan kita punya rancangan yang jauh lebih besar dari apa yang sudah kita rancangkan di dalam hidup setiap kita. Apakah salah saat kita merencanakan sesuatu? Saya bilang tidak salah. Karena Tuhan juga mau kita merencanakan segala sesuatu yang ingin kita kerjakan. Tapi Allah kita punya master plan yang begitu besar di dalam hidup kita. Lebih daripada apa yang sudah kita persiapkan. Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 9 firman Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku daripada jalanmu dan rancanganku daripada jalan. Jadi Allah mau berkata kepada setiap kita, engkau sudah menyusun di dalam hidupmu setapak mungkin perjalanannya, tapi aku sudah menyusunnya berlipat kali ganda di dalam hidup. Tuhan selalu memberikan jauh lebih baik dari apa yang sudah kita persiapkan di dalam hidup setiap kita. Amin. Saat kita menantikan jawaban dari pergumulan kita, percayalah bahwa Tuhan sudah merencanakan jauh lebih besar jawabannya daripada apa yang ada timbul di dalam pikiran kita.
Firman Tuhan berkata, sebab apa yang pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu semua Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan rancangan jauh lebih baik dalam hidup kita, amin. Biarkan ini ada dalam hidup kita. Supaya apa Bapak Ibu Saudaraku? Supaya hal ini yang terjadi di ayat 11 yang bagian terakhir dikatakan, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu Ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Segala hal yang terjadi, setiap mukjizat yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap kita, satu hal yang Tuhan mau, yaitu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam hidup setiap kita. Dan membuat hati kita semakin percaya kepada Dia. Jadi bukan untuk membesarkan diri kita, tapi untuk memuliakan Allah kita yang mengerjakan lebih dan lebih besar dalam hidup setiap kita. Amin. Biarkan ini kita taruh dalam hati kita. Nantikan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan kita Yesus tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dia peduli dengan kita. Kita bertindak di dalam kebenaran, di dalam ketaatan. Dan rancangan Tuhan jauh lebih besar yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Semuanya kembali untuk memuliakan Dia.